Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, balik lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah, di video kali ini Bapak Ibu, kami sudah rangkum nih 5 fakta yang Bapak Ibu guru penerima tunjangan sertifikasi perlu pahami Bapak Ibu. Ini relevan dengan info terupdate dari pusat Bapak Ibu ya, baik dari tim validasi dan sumber-sumber lainnya. Banyak komentar guru Bapak Ibu ya menyatakan bahwa SK saya sudah terbit sejak 15 April tapi sampai sekarang belum cair. Ya, banyak komentar dari teman-teman guru yang menyatakan SK saya sudah terbit sejak 15 April, 22 April dan seterusnya. Nah, sepertinya Bapak Ibu guru yang komentarnya seperti ini menyatakan sudah terbit SK sejak 15 April tapi belum cair. Itu belum memahami bahwa pencairan itu dilakukan sistem tahap ya dari pusat. Tahap 4 itu yang dilakukan di bulan April kemarin itu memang diperuntukkan untuk teman-teman guru yang SK-nya terbit sebelum 10 April Bapak Ibu. Nah, ini informasi dari tim validasi pusat beberapa waktu yang lalu bahwa sebelum pencairan tahap 4 ya menyampaikan proses pencairan TPG tahap 4 bagi guru ASN yang sudah SK sebelum 10 April sedang berlangsung. Jadi memang ada keterangan 10 April ke bawah atau sebelum 10 April. Nah, untuk teman-teman yang SK-nya 11 April ke atas termasuk 15 April itu masuk ke tahap 5 Bapak Ibu. Jadi kemarin kan teman-teman yang SK 11 April, 15 April itu menunggu sampai 30 April kok belum ada pencairan karena memang sampai akhir April itu tidak ada informasi dari tim validasi. Nah, baru-baru ini dari tim validasi pusat itu mengeluarkan informasi bahwa pencairan tahap 5 akan dilakukan 7 sampai 10 hari ke depan. Konteksnya itu 1 sampai 10 Mei Bapak Ibu. Seperti itu. Ini informasi dari tim validasi pusat ya bahwa kita lihat di poin 1, proses pencairan tahap 5 sedang berlangsung untuk kawan-kawan yang sudah terbit SK-nya. Sebanyak 344.000 guru ya akan diusulkan pencairannya. Jika tidak ada kendala, dalam waktu antara 7 sampai dengan 10 hari akan masuk ke rekening masing-masing. Nah, itu keterangan dari pusat Bapak Ibu. Jadi untuk teman-teman guru yang SK-nya di atas 10 April ya, intinya mulai 11 April ke atas, itu menunggu paling lambat 7 sampai 10 hari ke depan. Kalau kita hitung per hari ini artinya tersisa 7 hari ke depan karena kita kan sudah berada di tanggal 3 Mei. Nah, dengan kata lain paling lambat 10 Mei jika tidak ada kendala Bapak Ibu akan sudah menerima pencairan. Dan sejauh ini hingga 3 April 3 Mei ya, 3 Mei pantauan kami belum terpantau pencairan untuk guru ya, seperti itu Bapak Ibu, mungkin sedang proses, kita tunggu, kami akan update infonya ketika memang sudah ada informasi pencairan di daerah-daerah. Jadi seperti itu info validnya untuk yang SK 11 April sampai 11 April ke atas itu menunggu sampai 10 Mei. Kalau bukan besok ya besoknya lagi sampai paling lambat 10 Mei. Kemudian ada juga komentar-komentar dari teman-teman guru menyatakan seperti tergantung bank. Ya, kemudian iya tergantung bank. Nah, ini ada respon yang menarik dari Pak Agus menyatakan bahwa bukan bank tapi pejabat pemerintah yang memerintahkan pencairan. Jadi betul Bapak Ibu apa yang disampaikan Pak Agus ya. Jadi penentunya adalah dari KPPN. KPPN ini di bawah naungan Kementerian Keuangan. Dia yang menyalurkan tunjangan profesi Bapak Ibu dengan skema transfer langsung ke rekeningnya Bapak Ibu. Jadi bank kemarin itu perannya adalah memverifikasi rekeningnya Bapak Ibu sampai dinyatakan terverifikasi oleh bank. Berarti Bapak Ibu tinggal menunggu pencairan ke rekeningnya kalau memang dari KPPN pusat sudah ditransfer. Dan informasi tadi yang kita sampaikan dari tim validasi bahwa KPPN akan melakukan proses pencairan sudah sedang berlangsung paling lambat 10 Mei itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sebaiknya kita cerdas dalam memilah informasi, jangan sampai berita yang sumbernya tidak jelas itu dijadikan rujukan Bapak Ibu, seperti itu. Termasuk kemarin beredar informasi pencairan paling lambat 30 April. Kami tidak menggubris berita itu, kami tidak menyampaikan karena setelah kami teliti, kami analisa, kami riset,
Tidak ada keterangan dari tim validasi menyatakan paling lambat 30 April. Entah dari mana sumbernya berita tersebut. Walhasil kan memang tidak ada pencairan sampai 30 April. Ternyata info dari tim validasi itu 7 sampai 10 hari ke depan dalam konteks paling lambat 10 Mei itu Bapak Ibu. Itu yang valid dari tim validasi. Nah ini Bapak Ibu ya, yang kedua terkait realisasi TPG, info valid yang bisa menjadi acuan kita adalah info dari tim validasi pusat itu Bapak Ibu, atau dari regulasi-regulasi yang sudah ada. Nah, komentar yang berikutnya dari teman-teman guru seperti ini perlu kita bahas juga. Kenapa ya? Maksudnya adalah kenapa pencairan belum dilakukan? Padahal SKTP aturannya 14 hari kerja. Ini komentar dari Bapak Ibu guru. Jadi diasumsikan bahwa setelah SK terbit aturannya 14 hari kerja harusnya sudah cair. Ini perlu dipahami bahwa ini adalah aturan yang ada di regulasi lama ketika masih pencairan dilakukan oleh daerah. Memang dalam juknisnya itu disebutkan bahwa daerah harus mencairkan setelah 14 hari kerja maksimal ya, setelah dana masuk ke RKUD, rekening kas umum daerah. Nah di regulasi terbaru, setelah ada perubahan skema transfer langsung dari pusat, aturan ini sudah tidak berlaku lagi Bapak Ibu, tidak ada lagi di juknisnya. Ini kita lihat ya untuk pembuktian supaya kita literasi regulasinya juga mantap. Nah ini regulasi yang sebelumnya Bapak Ibu, Permendikbud nomor 45, memang ada disebutkan di bagian kita langsung ya, sanksi Bapak Ibu. Nah di sini larangan dan sanksi, pemerintah daerah dilarang menunda penyaluran tunjangan profesi melewati 14 hari kerja setelah 14 hari kerja sejak tanggal diterimanya dana TPG. Jadi memang ada keterangan di regulasi lama. Sekarang Bapak Ibu, regulasi itu tidak berlaku lagi. Regulasi terbaru untuk tunjangan profesi juknisnya adalah Permendikbud nomor 4 tahun 2025. Nah, ini petunjuk teknis pemberian tunjangan profesi. Di bagian sanksi kita tidak ada menemukan hal itu Bapak Ibu. Tidak ada lagi redaksi sanksi. Kita searching lagi di pojok kanan atas bisa kita lihat ya, pencarian langsung kita ketik hari kerja. Itu tidak ada lagi redaksi dalam regulasi ini Bapak Ibu. Nah, bab 7 ini disebutkan ketentuan peralihan. Nah, tidak ada lagi keterangan 14 hari kerja. Jadi keterangan maksimal 14 hari kerja harus sudah cair itu berdasarkan regulasi lama saat masih skema transfer pusat ke daerah, daerah ke guru. Setelah transfer langsung itu tidak ada lagi Bapak Ibu. Jadi penentunya adalah dari KPPN Bapak Ibu, KPPN Kementerian Keuangan berdasarkan SK yang direkomendasikan oleh Kementerian Pendidikan kepada KPPN itu yang diproses Bapak Ibu. Dan baru-baru ini Bapak Ibu Kementerian Keuangan juga mengadakan konferensi pers terkait yang salah satu poinnya menjelaskan tentang realisasi pencairan di bulan Mei untuk tunjangan profesi. Mari kita simak sejenak. Lalu mungkin teman-teman media ingat kami menyampaikan bahwa pemerintah pusat melakukan penyaluran langsung tunjangan guru ASN daerah di tahun 2025. Jadi kalau dulu sebelumnya penyalurannya itu melalui rekening kas umum daerah. Dari APBN ke rekening kas daerah baru disalurkan ke rekening guru. Kalau sekarang mulai bulan Maret kemarin penyalurannya adalah langsung dari kas negara kepada rekening guru. Dan ini membuat sampainya dana itu ke rekening guru itu lebih tepat waktu, pastinya tepat jumlah, dan bisa kita desain secara baik. Untuk seluruh tahun 2025 direncanakan penyaluran tunjangan guru ASN daerah ini adalah sebesar 66,92 triliun. Disalurkan secara triwulanan, berarti 4 triwulan, 4 kali penyaluran, dan total penerimanya adalah 1.522.000 guru lebih. Guru-guru ASN daerah. Untuk penyaluran tahap 1 yang dimulai di bulan Maret kemarin, penyaluran Maret sudah selesai 7,19 triliun, penyaluran April sudah selesai 3,85 triliun, dan kalau kita lihat keduanya ini berarti saat ini sudah sekitar 900.000 guru telah menerima tunjangan guru ASN langsung dari kas negara, dan pada bulan Mei, ini artinya akhir bulan April ini sampai dengan bulan depan, kita akan menyalurkan lagi 5,7 triliun untuk 605.000 guru. Dan tentu nanti penyaluran tahap kedua di kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 bisa lebih cepat karena telah dilakukan validasi dari rekening-rekening guru yang validasinya memang dilakukan pada triwulan 1 ini.
Dan kita sudah melihat beberapa testimoni guru. Ini ada Bapak Guru kita dari SMPN 1 Kuandang di Gorontalo dan mengapresiasi penyaluran langsung, dan kita mengucapkan terima kasih untuk ini diambil dari media sosial. Jadi media sosial yang kita pantau untuk penyaluran tunjangan guru ASN daerah ini sudah melihat bahwa penyaluran langsung bisa dirasakan tepat waktu, tepat jumlah, dan moga-moga kita lanjutkan terus ke depannya supaya kesejahteraan guru-guru kita itu bisa jadi lebih baik lagi ke depannya.